selamat datang di podcast Bincang Kampus, tempat ngobrol yang santai dan juga asik. Di samping itu juga penuh inspiratif nih bagi mahasiswa dan juga para muda-mudi produktif kampus Uniksa ini. Nah, bareng aku, Ketua Kasih dengan NIM akhir 1031 yang bakal menjadi host kalian dan menemani kalian selama kurang lebih 10 menit ke depan lah. Dan spesial untuk hari ini aku gak sendiri nih guys, aku bakalan bersama seseorang yang sangat inspiratif dan juga keren di kampus ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Dana, dia adalah salah satu mahasiswa Unesa semester 7 yang dimana dia sangat aktif ikut organisasi kampus seperti BEM, HMJ, dan juga ikut panitiaan. Di samping itu dia juga menjadi salah satu asisten dosen kita di Unesa dalam mata kuliah manajemen dan kepemimpinan. Tanpa basa-basi, mari kita lanjut saja untuk Kak Sudana. Halo Kak. Oke, halo Ayu. Hai, halo juga buat pendengar Bincang Kampus. Senang banget nih akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol santai lah di hari ini. Eh, Wah, perkenalannya ini sangat bikin deg-degan ternyata ya. Iya dong Kak, karena topik hari ini itu sebenarnya topik yang sangat dianggap serius bagi kita, tapi dianggap sepele bagi semua orang. Nah, dengan cara yang kita akan membawakan podcast ini bagi pendengar agar asyik, bisa menjadi sangat relevan bagi mahasiswa. Nah, langsung aja yuk Kak. Topik utama kita hari ini adalah tentang manajemen dan kepemimpinan yang dimana Kakak menjadi asisten dosennya nih. Nah, dari aku nih banyak mahasiswa yang masih bingung nih Kak tentang apa sih sebenarnya itu manajemen Kak? Oke, baik. Jadi itu pertanyaan bagus ya, Ayu. Jadi bahwa kalau kita ambil definisi sederhananya, manajemen itu adalah proses merencanakan, mengorganisasi, dan memimpin atau mengendalikan sumber daya yang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sumber daya ini bisa berupa waktu, tenaga, uang, informasi, bahkan manusia itu sendiri ya, Yu. Wah, berarti sangat luas banget ya nih Kak. Nggak melulu soal dunia bisnis ya Kak ya? Betul banget Ayu, justru manajemen itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya waktu kita menyusun jadwal kuliah dan organisasi. Jadi kita sedang melakukan perencanaan dan pengorganisasian tersebut. Berarti secara nggak langsung sebenarnya kita sudah menjadi manajer ya Kak ya untuk di kehidupan diri kita sendiri dan juga mahasiswa Undiksa maupun para muda-mudi yang produktif ini secara nggak langsung menjadi manajemen dalam itu manajemen waktu, manajemen kehidupannya mereka lah Kak ya. Tepat sekali Ayu. Dan dalam dunia organisasi kampus itu, apalagi kita sering banget menerapkan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari bikin timeline kegiatan, mengatur anggaran, membagi tugas ke tim, sampai evaluasi di akhir program yang dilaksanakan. Juga ya guys ya. Oh my God! Wow! Dan juga Kak, banyak nih mahasiswa yang nggak sadar bahwa mereka sebenarnya sudah mempraktikkan manajemen dalam kehidupannya, Kak ya. Secara langsung, misalnya mereka pergi ke kampus, dia itu sudah mengatur manajemen kehidupan seperti dia harus bangun jam berapa, makan jam berapa, dan juga ke kampus jam berapa. Nah, bukan hanya itu saja nih Kak tentang manajemen itu, tapi ada juga tentang perencanaan yang akan lebih kita bahas lebih dalam tentang bagaimana sih perencanaan strategi yang bagus untuk mahasiswa. Nah, langsung aja yuk Kak, ada nih pertanyaan dari salah satu mahasiswa tentang apa sih bedanya perencanaan bisnis dan perencanaan strategi itu Kak? Oke, jadi perencanaan biasa itu lebih ke jangka pendeknya, kayak to-do list harian, tapi perencanaan strategis itu lebih besar skalanya.
Ini merupakan proses penetapan tujuan jangka panjang, menentukan langkah-langkah besar, dan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternalnya. Berarti semacam peta besar gitu ya, Kak ya? Betul banget, Ayu. Jadi, kita bisa diibaratkan seperti Google Maps. Kamu tahu titik awal dan titik akhirnya, tetapi perencanaan strategis itu ngebantu kamu memilih jalur yang terbaik, antisipasi macet, bahkan menyiapkan bensin sebelum berangkat seperti itu. Keren banget nih analoginya dari Kak Simona ya, guys ya. Tapi dalam konteks mahasiswa itu bentuknya seperti apa ya, Kak, yang secara yang gampang dicerna lah oleh mahasiswa Gen Z nih, Kak? Oke, jadi misalkan kita punya goals harus lulus kuliah 4 tahun dengan mendapatkan IPK minimal 3,5 lah. Nah, strateginya apa? Ambil SKS maksimal setiap semesternya, ikut organisasi, tetapi jangan sampai mengorbankan akademiknya. Belajar konsisten, cara membimbing akademik, dan sebagainya. Dan dalam organisasi kampus juga pasti pentingnya, Kak ya. Banget, Ayu. Jadi organisasi yang punya perencanaan strategis itulah kelihatan arah geraknya. Mereka punya program kerja tahunan, tahu tahu target anggotanya dan bisa mengukur dampak kegiatannya. Menarik banget nih. Biasanya apa sih tools yang Kakak pakai dalam mengatur apa sih strategi dan manajemen yang dalam kehidupan Kakak lah? Yang paling umum adalah SWOT analisis ya, strengths, weakness, ya, opportunities dan threats. Ini penting banget untuk mengevaluasi kondisi organisasi sebelum menyusun sebuah strategi seperti itu. Berarti kayaknya ilmu ini yang wajib dimiliki oleh semua mahasiswa maupun anak muda-mudi yang produktif ya Kak ya sebelum mereka lulus di kuliah ataupun di SMA dan SMP ya Kak. Betul sekali, karena di dunia kerja nanti kita akan dituntut berpikir secara strategis, bukan cuma rajin, tetapi juga visioner, Ayu. Betul betul banget. Nah, tadi juga Kakak menyinggung sedikit tentang pengorganisasian nih. Aku pribadi sering nih lihat organisasi ataupun kepanitiaan yang niat bikin acara tetapi berantakan di tengah jalan. Kayak masalahnya ada di sini, ada di sana, tak seperti mereka nggak tahu apa tugas-tugasnya, Kak. Gimana sih menurut Kakak itu? Oke, jadi menurut saya itu banyak kegiatan yang gagal bukan karena idenya itu jelek, tetapi karena pengorganisasiannya kurang rapi atau kurang tepat. Nah, di mana pengorganisasian itu soal membagi tugas, menentukan struktur, menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan memastikan koordinasi berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, dengar tuh guys, sering terjadi seperti semua orang kerja tapi nggak tahu mereka harus ngapain. Kalian itu harus uh, apa sih ikut organisasi, ikut kepanitiaan. Kalian harus tahu sisi apa sih yang kalian ikuti dan juga bagaimana sih kerjanya biar kalian itu tidak istilahnya menjadi beban lah atau mengganggu kelancaran dari kegiatan tersebut. Itu mungkin merupakan penyakit umum dari sebuah organisasi ya, karena kadang-kadang nggak ada struktur yang jelas. Kadang juga karena orang tersebut ragu didelegasikan, maunya semua dikerjakan sendiri, padahal inti pengorganisasian itu adalah kolaborasi, bukan kerja sendiri. Tapi bukan hanya kolaborasi saja, Kak ya. Komunikasi juga sangat penting dalam ikut organisasi ya. Betul sekali, komunikasi itu sangat penting. Jadi harus ada sistem komunikasi yang efektif, misalnya bikin grup kerja sesuai divisi, bikin laporan mingguan, atau sekedar cek progres lewat Google Sheet saja, seperti itu. Berarti
Misalnya bikin grup revisi, bikin laporan mingguan, atau sekedar cek progres lewat Google Sheet itu juga termasuk unsur kepemimpinan ya Kak ya? Betul sekali, karena pengorganisasian yang baik butuh pemimpin yang bisa mendelegasikan, memotivasi, dan menjaga keharmonisan dalam tim. Jadi ini juga jadi sarana kita belajar dari pemimpin di masa depan secara tidak langsung ya Kak ya, agar kita di masa depan itu bisa nih menjadi pemimpin yang baik ya. Betul banget kata Ayu. Jadi di organisasi kampus itu kamu belajar ngatur orang, konflik, waktu, dan ekspektasi. Itu semua latihan nyata, jadi seorang pemimpin lah, bisa dibilang seperti itu. Wih, dari awal sampai sekarang obrolan kita asik banget ya Kak ya. Tapi sebelum kita tutup podcast hari ini, aku pengen tanya nih satu pertanyaan lagi dari Kakak sebagai seorang asisten dosen dan juga sebagai seorang ketua organisasi. Kenapa sih mahasiswa harus mempelajari tentang manajemen dan kepemimpinan? Apa sih pentingnya mempelajari manajemen dan kepemimpinan itu, Kak? Oke, jadi pertanyaannya sangat bagus, sangat penting. Yuk, jadi jawabannya adalah karena setiap mahasiswa itu adalah calon pemimpin, entah jadi pemimpin dalam tim, pemimpin keluarga, pemimpin organisasi, ataupun pemimpin dirinya sendiri. Dengan belajar manajemen dan kepemimpinan, mahasiswa akan punya kerangka berpikir yang terstruktur, bisa membuat keputusan yang matang, mampu bekerja dalam tim, dan tentu saja mampu memimpin suatu organisasi. Nah, dengar tuh guys, ternyata kita mempelajari manajemen dan kepemimpinan itu penting. Jadi bukan cuma sekedar kita pintar teori, tapi juga kita harus pintar praktek di dunia nyata. Betul banget. Jadi dunia kerja dan kehidupan sosial menuntut kita untuk bisa memimpin, mengelola diri, dan menghadapi tantangan. Manajemen dan kepemimpinan ini adalah bekal yang dipersiapkan untuk kita melakukan semua itu. Setuju banget ya, aku sama kata-katanya Kak Sedana. Semoga saja ya Kak, obrolan kita hari ini membuka mata teman-teman kita tentang eh, apa sih manajemen kepemimpinan itu dan apa sih pentingnya kita mempelajari manajemen kepemimpinan itu di kelas. Eh, eh, apa sih agar kita tidak hanya tahu tentang teori, tapi kita juga tahu bagaimana cara mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari ya Kak ya. Astung Ayu ya, semangat buat kalian semua mahasiswa yang lagi belajar jadi versi terbaik dalam dirinya. Oke, teman-teman, terima kasih karena sudah mendengarkan episode kita hari ini yang sangat keren dan juga menarik ya. Dan uh, dan juga dan narasumber yang sangat inspiratif dan juga keren. Yang dimana semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian dan juga kalian bisa langsung mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma mendengar dan mempelajari teorinya, tapi bisa mempraktekkan di kehidupan organisasi, di penelitian maupun kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di kampus. Oke, benar sekali. Jadi untuk kedepannya sukses selalu buat kalian semua. Jangan berhenti belajar dan berkembang selagi masih ada waktu. Terima kasih. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya bersama narasumber-narasumber yang sangat inspiratif dan juga menjadi pedoman kita di kampus. Jangan lupa follow dan share podcast ini kalau kalian merasa mendapatkan ilmu atau tambahan ilmu dari podcast ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Saya akhiri dengan terima kasih Kak Sudana.